share ke kita Pak, progresnya seperti apa, seberapa unit? Ya, saya cerita dulu ya. Ini kita bahagianya Bapak Presiden ini konsepnya sudah matang. Dan semua itu keberpihakan kepada rakyat itu luar biasa, hampir semua gitu. Pertama, Bapak Presiden ingin kita ini tidak susah makan. Ya, produksi kita untuk makan itu cukup. Kita harus mandiri, kita harus berdaulat, makan dulu. Kalau makan kita nggak bisa, lalu bagaimana yang lain? Gitu. Jadi makan dulu. Alhamdulillah, makan itu ada dua, satu protein, satu karbohidrat. Alhamdulillah karbohidrat ini sudah kita atasi. Jadi sampai tahun depan insya Allah kita tidak impor beras lagi. Begitu juga jagung, banyak stoknya. Ini sudah cukup. Nah tinggal kita sekarang akan mengejar protein ya, ada ikan, nanti ada daging, telur dan lain-lain ya. Itu kita akan kejar, mungkin di bulan Juli sampai akhir tahun kita akan fokus ke sana. Kalau ini sudah, maka apa cukup? Tidak ya, Edo nggak cukup. Bangun itu adalah ekosistem ekonomi di desa, agar desa itu punya kegiatan ekonomi yang produktif. Kita inginkan rakyat kita itu produktif, kreatif, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang kuat, maju, ya, hebat. Saya yakin, Hangkul yakin bisa, asal mereka dapat reward yang jelas. Seperti petani, dia nanam rajin sekali, tapi gabahnya dihargai 4.500, ya malas dong. Tapi begitu kita hargai 6.500, dia luar biasa. Kita produknya berlebih gitu. Setelah pangan, maka berikutnya kita harus membangun ekonomi, ekosistem ekonomi desa itu. Ini langsung konsep dari Pak Prabowo. Maka dibentuk koperasi desa Merah Putih atau koperasi kelurahan Merah Putih, ya, atau desa nelayan Merah Putih. Ini agar apa tadi itu? Agar ekonomi desa itu tumbuh, anak-anak muda tidak kehilangan harapan, ada pekerjaan, ya. Sehingga dia tidak lari atau tidak pergi ke kota, kadang-kadang jadi macam-macam gitu ya. Ini. Nah, ini konsep dari Presiden langsung. Ya. Kopdes ini dibentuk memang tidak seperti yang lalu-lalu, beda. Nah, kalau dulu-dulu itu kasih uang, nanti pinjaman, namanya simpan pinjam, yang minjam semua, begitu ada uang kelihatan pinjam semua, yang nyimpan nggak ada. Kita ingin ini sukses, Pak Presiden memperintahkan ini harus sukses, harus betul-betul bisa membuat ekonomi di desa itu berkembang, gitu ya. Nah, oleh karena itu kami di sini tidak pakai APBN, nggak. Ada APBD, tapi waktu mendirikan notaris saja 2,5 juta. Hanya notaris 2,5 juta itu saja. Ya. Lain semuanya tidak ada APBN, tidak ada APBD, nggak ada. Dan ini bukan bagi-bagi uang, tapi ini adalah gerakan untuk keberpihakan kepada rakyat, keberpihakan kepada ekonomi pedesaan, keberpihakan kepada rakyat yang ekonominya tertinggal. Jadi ini soal keberpihakan. Tidak ada pemberian, enggak. Gimana dong modalnya? Dari mana duitnya? Dari mana mereka bergerak? Ya. Kita pikirkan usahanya dulu. Usahanya dulu. Kalau dibagi duit nggak ada usahanya, habis juga. Pikirkan usahanya dulu. Presiden perintahkan harus ada gedungnya. Ya, harus ada gedungnya. Seorang-orangnya 400 meter. Gedung nanti harus ada isinya. Apa yang menguntungkan? Nah, satu, ya, setelah ada tempatnya, yang menguntungkan apa? Agen pupuk, pasti ada untungnya. Jadi Kopdes nanti menjadi agen pupuk. Subsidi. Ya, pupuk subsidi. Kedua, ini langsung arahan dari Pak Presiden. Kedua, koperasi ini nanti harus menjadi agen, karena semua dipakai di desa-desa, di kampung-kampung, itu gas melon. Ketiga, harus ada warung, paling nggak warung sembako, beras, minyak, gula, sabun, macam-macam lah ya, harus ada warungnya. Nah, ini juga kan menguntungkan. 4, di desa kata Bapak Presiden tidak boleh ada orang yang tidak terjamin kesehatannya, maka harus ada klinik atau pustu atau pusat pembantu puskesmas. Ya. Harus ada
apotek sederhana. Jadi kalau orang sakit di desa tidak harus ke kota karena di desanya nggak ada apa-apa. Cukup bisa diselesaikan di desa. Kalau masuk angin, salah makan, ya kalau berat baru dia ke kota. Harus ada logistik. Jadi nanti kalau ada hasil pertanian di kampung dibawa ke koperasi ada angkutannya. Sebaliknya dari koperasi mau ke kabupaten ada angkutannya. Dari kota ke koperasi ada angkutannya. Jadi distribusinya lah. Ada, iya. Jadi itu kira-kira dan nanti kerjasama dengan pos. Ya, pos itu nanti untuk bantuan-bantuan pemerintah keseluruhannya, apakah bansos, apakah uang, pangan, beras dan sebagainya, nanti cukup di drop di Kopdes yang membagi kepada masyarakat di desa itu sehingga ada untungnya, ada pendapatannya. Satu lagi harus ada lembaga keuangan karena selama ini di desa itu ada rentenir ya, ada tengkulak, ini harus dipangkas. Tidak boleh ada judol tengkulak, rentenir harus kita pangkas, nggak boleh ada lagi. Maka satunya harus ada briling atau BSI atau BNI ya nanti di situ. Sehingga di situ juga bisa ada income, ada pendapatan. Jadi mendekatkan desa akses perbankan. Bayangkan. Tadi ada sembako, memotong rantai pasok yang panjang dari pusat produksi ke desa itu berapa grosir sedang, grosir kecil, toko, pengecer panjang sekali. Ya. Ini langsung dipotong. Jadi kita pikirkan usahanya dulu. Nanti kalau sudah berkembang, tentu potensi desa itu juga bisa dikembangkan dengan baik. Nah sekarang baru kita mikir uangnya. Uangnya dari mana? Dananya itu pinjam bank. Oke. Karena usaha sudah kelihatan, ada untung, akan ada bagus ya. Tadi yang saya sebutkan tadi, maka bank akan kasih pinjam dan juga pemerintah yang jamin. Plafon, jadi bukan bagi-bagi duit, enggak. Oke. Orang bilang, wah ini Pak Menko Pangan, apa tuh dapat koper, berkoper-koper, dapat duit. Nggak ada. Berarti pinjaman ini nanti akan dijamin sama pemerintah? Jamin oleh pemerintah, karena yang membentuk koperasi itu adalah pemerintahan desa. Ya. Lewat apa Pak dijamin lembaganya? Yang bentuk pemerintah desa. Iya, pemerintah desa. Yang tekan pemerintah desa. Baik. Sama, jadi ini punya milik pemerintahan desa, tetapi punya anggota masyarakat yang ada di desa situ. Jadi dikasihlah plafon pinjaman 3 miliar. Plafon pinjaman. Begitu datang sembakonya dihitung. Saya meminjam nih 500 juta, dihitung sama bank. BRI kan ada di situ, ada orangnya. Orang di situ. Oh ini 100 juta, ya boleh minjam 100 juta. Nanti kalau sudah berkembang, maka Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu bisa nambah. Bahkan bisa menjadi apalis atau penjamin potensi desa itu yang ingin mengambil kredit. Misalnya di situ di desa itu ada usaha perikanan, atau usaha pertanian, atau ada usaha peternakan yang dinilai oleh Kopdes bagus, untung layak, itu bisa diberi rekomendasi pinjam ke bank yang ada di sini, BRI Link, BNI Link atau dengan BSI tadi itu. Memang Edo, ini perlu capek. Memang kalau memudahkan ada uang bagi aja selesai. Tapi nggak berhasil. Kita memilih jalan yang sulit, jalan yang panjang ya. Plafon tapi harus dibina, dibantu, dimandori ya. Nanti akan ada 2 orang dari tenaga P3K ditaruh di situ. Buat apa tuh Pak? Ya buat membantu. BRI Link ada orangnya kan? Jadi ada 3 orang. 3 orang nanti yang bantu memaintain bagaimana pembukuannya, bagaimana auditnya, bagaimana pelaporannya. Memang kita capek ini. Tapi kalau mau mudah ya bagi duit tapi selesai. Nah kalau ini memang kita lebih sulit, kita mandori dulu koperasinya, kita jagain, kita bantu seperti bayi ya, kasih susu, dimandiin, pakaiin baju, sampai dia tumbuh, berkembang sampai kuat, baru nanti dilepas. Dengan begini kita meyakini ini bisa berkembang dengan baik. Itu Edo. Yang menjadi pengurus, memang karena didirikan oleh pemerintah desa, ex officio, kepala desa menjadi dewan pengawas. Tapi pengurusnya yang profesional. Banyak sarjana-sarjana kita lulusan sekolah. Hampir tiap desa itu mungkin nggak 1, 2, banyak. Cuman lapangan pekerjaannya nggak ada.
Jadi ini saya sudah, misalnya kemarin saya rapat dengan BUMN, Hmm. ya ada BUMN pupuk, ada BUMN Pertamina, Patraniaga, ya, ada Bulog, ada ID Food, ya, ada Pos, ya. Ya. Saya mengatakan kepada mereka, kita tidak minta, kita minta diperlakukan sama dengan yang lain-lain. Misalnya menjadi agen pupuk, kita nggak minta, kita bayar, ada duitnya. Oke. Kalau menjadi agen gas, kita bayar. Tidak ada yang gratis, tidak ada bantuan, tidak ada free. Ini Kopdes menjadi agen, kasih dong gas melon pangkalan, kasih dong pangkalan pupuk, itu aja. Dibayar. Itu nanti butuh payung hukum baru nggak Pak untuk biar bisa semua koperasi Desa Merah Putih menyalurkan Oh iya LPG itu? tentu. Sekarang koperasi itu kan dibentuk oleh Musdesus. Jadi desa musyawarah dibentuk, terserah mereka. Oke. Nah, setelah jadi daftarkan KUM. Jadi itu koperasi, Ya. ada pengurusnya, sudah langsung bisa. Koperasi itu kan sudah badan usaha Baik. untuk apa saja. Baik. Itulah nanti saya kira akan ikut membantu stabilisasi harga. Misalnya tiba-tiba harga minyak melejit, maka pemerintah melakukan operasi pasar, kan sudah ada Kopdes. Gitu. Jadi untuk menjaga stabilisasi harga-harga bahan pokok paling kurang. Tiba-tiba harga gula melejit, kita bisa operasi pasar, sudah ada kakinya kan, ada Kopdesnya.